Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim ala ya ma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita berjuta-juta nikmat, terutama nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan kita ditakdirkan untuk terus mau belajar, mau berdoa, dan mau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kesuksesan dan menuju kaya berkah bermanfaat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, calon miliarder muslim, kaya berkah, mitra Best Corporation Syariah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di training Zoom, training pembinaan mitra Best Corporation Syariah, bagaimana memaksimalkan audioterapi magnet kaya untuk percepatan sukses, dan mari kita bedah sistem dasarnya PT Best Corporation Syariah dan bagaimana cara memaksimalkannya. Nah, sebelum kita mulai, tentunya kita awali dengan membaca doa. Kita bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratimil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian saya mengajak, ada yang hadir sudah 150 orang lebih, mari kita bersolat bersama, karena setiap kali, satu kali kita bersolawat, maka Allah selawat 10 kali kepada kita. Bayangkan kalau kita bareng-bareng, ada 150 orang lebih, bareng-bareng minimal, ya masing-masing kita bersolawat 3 kali, dikali 150 orang, dikali 10 kebaikan, 10 keberkahan, 10 hidayah, 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hidup kita akan dimudahkan, ikhtiar kita dimudahkan, cita-cita kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita salawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa awali dengan doa, dengan sholawat. Sekarang mari kita mulai pembahasan, ya, training pembinaan. Dan sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau nanya dulu nih, siapa di antara Bapak Ibu semua yang mitra baru dan belum punya mitra, belum pernah closing, belum bisa jualan? Coba katakan saya. Banyak juga ya yang belum bisa closing, belum bisa jualan. Ini belum bisa apa belum dicoba mengerjakan ini? Ini belum closing, belum bisa, atau belum dikerjakan ini. Katanya ada yang sudah 7 bulan bergabung belum closing. Nah, yang 7 bulan bergabung belum closing ini sudah mencoba menjual, menawarin ke berapa orang nih? Closingan macet. Belum dikerjakan. Kalau belum dikerjakan udah pasti belum closing lah, ya. Sudah online di TikTok, sudah live. Oh, itu permasalahannya. Oke. Baik. Oke, gini, saya mau bertanya lagi ya, lebih spesifik lagi. Kalau tadi saya nanyanya sudah berapa lama dan belum closing atau sudah. Nah, saya persempit lagi pertanyaannya. Bapak Ibu sudah nawarin ke berapa orang?
atau itu online atau offline. Misalkan saya udah nawarin ke 10 orang secara ketemu langsung, atau saya udah nawarin ke 5 orang lewat online. Ada yang lewat FB, lewat TikTok, 10 orang offline, 5 orang offline, 10 orang online. Iklan setiap minggu iklan di FB. Sudah tawarin 6 orang, nggak ada yang gabung. 6 orang. Iklan FB TikTok, iklan ITB. ITB apa FB nih? Sudah banyak. Oh, banyaknya berapa Ibu Eni? Sebutin. Iklan di FB TikTok. Pak Saifullah 35 orang. Pak Tajul secara online, offline terkendala kerja. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, permasalahan yang pertama saya jawab dulu ya. Kenapa Bapak Ibu belum bisa closing? Yang pertama, tadi ada yang langsung iklan di Facebook, iklan di TikTok. Nah, iklan di online itu tidak mudah. Nah, jadi iklan di online itu tidak hanya PT Base, mau barang apapun, mau jualan apapun itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi saya pernah riset ya, saya tanya-tanya ke yang jualan konvensional. Ada teman saya jualan madu di FB. Jualan madu di FB itu yang melihat iklan dia ada 100.000 yang melihat. Nah, itu yang laku cuma 10. Ya, bayangin. Yang lihat 100.000, yang laku cuma 10 butir. Ya, 10 orang yang beli. Artinya, ya di FB itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, itu bisnis konvensional. Nah, bisnis PT Base, ya, kalau kita tidak tahu caranya, itu juga akan lebih sulit. Nah, bagaimana cara diiklan di FB? Misalkan gini ya, solusi lunas hutang. Nah, kalau misalkan mau iklan bisnisnya, solusi lunas hutang, solusi lunas hutang tanpa riba, misalkan. Solusi lunas hutang tanpa riba, misalkan. Nah, itu yang menghubungin misalkan banyak. Nah, ketika ada banyak yang menghubungi, belum tentu orang itu tertarik. Kenapa? Bisa jadi penjelasan kita kurang tepat. Yang kedua, orang itu susah. Di online itu susah untuk percaya kepada orang lain. Kecuali orang itu sudah punya branding. Misalkan, ya, saya punya TikTok, namanya Coach Ojatsu. Itu follower saya udah 70 ribuan ke atas, 70 ribu lah, kurang lebih. Nah, maka tingkat closing saya akan lebih besar daripada akun TikTok Bapak Ibu yang mungkin pengikutnya cuma 70, cuma 100, cuma 1000 gitu loh. Jadi di TikTok atau di online itu harus punya branding diri dulu yang besar. Branding diri yang kuat. Kenapa? Supaya orang itu percaya kepada kita. Ya bayangkan aja Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri dah. Kalau misalkan ada yang nawarin bisnis. Tapi yang nawarin bisnisnya itu orangnya nggak terkenal. Di TikTok juga pengikutnya sedikit. Bapak Ibu mau nggak kira-kira? Tertarik nggak buat bergabung sama orang itu? Coba jawab. Misalkan Bapak Ibu ada yang nawarin bisnis nih, nggak tahu bisnisnya apa. Bisnisnya bagus, kayaknya bagus. Tapi orang yang nawarinya nggak terkenal. Bahkan pengikut TikToknya itu sedikit, cuma 100. Mohon maaf, tapi video TikToknya itu pakai HP yang mohon maaf gitu. Kualitas foto, kualitas videonya jelek. Kira-kira Bapak Ibu mau percaya nggak? Mau ikut nggak bisnisnya dia? Nggak ikut. Ya saya nggak bermaksud untuk merendahkan, bukan. Ini kita pakai logika dulu gitu. Nah itulah susahnya di online Bapak Ibu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa
ah saya mau di online aja di TikTok, saya sambil live ngajakin orang. Tidak semudah itu. Itu akan sangat sulit. Ya, bagaimana orang akan tertarik? Bapak Ibu, ini ada bisnis bagus, solusi lunas hutang. Padahal handphone Bapak Ibu, mohon maaf, hanya burem. Ya, gimana orang mau percaya? Hah, kamu aja handphonenya masih kayak gitu, ngajak orang lunas hutang, kan gitu logikanya. Ya, jadi saya teman-teman, ya saran saya, kalau Bapak Ibu mau serius menjalankan bisnis ini, kalau misalkan belum punya handphone yang memang layak untuk gambarnya bagus, videonya bagus, saran saya jangan terlalu bergantung pada online. Coba beranikan diri, ya, jalankan bisnis ini secara real, ketemu sama orang baru, ajak ke seminar, ya, ketemu orang baru, ajak ke seminar. Kemudian edifikasi orang yang sudah sukses. Contoh misalkan mitra saya, ya, misalkan mitra saya, dia nawarin, Pak, Bapak, kita ada solusi lunas hutang. Alhamdulillah saya juga sedang dibantu bisa lunas hutang mentor bisnis saya. Nah, saya punya tugas dari mentor saya untuk mencari orang-orang yang memang pengen dibantu lunas hutang supaya beliau ajarin bisnis supaya bisa lunas hutang. Nah, jadi Anda menjual mentor Anda sukses yang sudah terbukti membantu lunas hutang. Gitu. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini harus pinter edifikasi. Harus pinter membicarakan atau memamerkan, bukan memamerkan ya, menjual mentor Anda. Gitu. Misalkan Anda harus tahu mentor Anda siapa nih, peraih luxury-nya. Nah, jual dia. Ya, misalkan mentor Anda, coba ada yang tahu nggak mentor Anda, mentor peraih luxury di atas Anda siapa? Coba sebutin. Nah, Bu Martini. Bu Martini ini mentornya Bu Novi Didit. Nah, Bu Novi Didit ini saya kenal. Ini luar biasa. Tentang Bu Novi Didit ini, gitu. Bu, perkenalkan misalkan Ibu siapa barusan Bu siapa ya? Loh, kelewat jauh. Bu Martini ya, Bu Martini. Misalkan Bu Martini ketemu, langsung cari kenalan baru. Ya, misalkan hari Minggu saya mau ke Car Free Day, mau cari kenalan baru. Nah, ketemu orang, Bu, mohon maaf, mohon izin waktunya, perkenalkan saya Ibu Martini dari komunitas anti riba, solusi lunas hutang bebas riba. Ibu, kami mau informasiin bahwa kami ada program membantu banyak orang lunas hutang riba. Oh, gimana Bu caranya? Misalkan, iya, nanti ini Masya Allah ada mentor bisnis saya, bisnis syariah namanya Bu Novi Didit. Bu Novi Didit ini sudah bantu ratusan orang lunas hutang. Bahkan sudah bantu banyak orang bisa punya rumah tanpa harus kredit. Nah, kalau Ibu ada waktu, Ibu pengen tahu apa namanya caranya, nanti saya kenalin langsung sama beliau. Beliau ini orangnya baik. Saya aja diajarin untuk lunas hutang. Boleh Bapak Ibu mau ikut ke rumah Bu Novi, nanti saya daftarin untuk ikut acaranya. Insya gratis acaranya. Misalnya kayak itu. Nah, itu namanya mengedifikasi leader Anda. Ya. Nah, jadi orang tidak akan melihat Andanya, melihat Bu Novi Diditnya. Dan Anda juga bilang bahwa saya juga sedang diajarin untuk lunas hutang. Dan saya punya tugas untuk membantu banyak orang lunas hutang dengan cara mengenalkan dengan Bu Novi Didit ini untuk dibantu. Itu caranya Bapak Ibu. Ya. Jadi bukannya nggak boleh untuk main TikTok, apalagi live. Live itu sesuatu yang mohon maaf ya, bukan saya aja yang melarang, Kapten Nurholis itu juga melarang. Apalagi Anda mitra baru, belum punya mitra, terus live TikTok, itu namanya nekat Bapak Ibu. Kalau bonek sih eh, supporter ya. Kalau ini benar-benar nekat, itu bukan hanya tidak akan closing, tapi Bapak Ibu menyerahkan diri untuk orang membuli Anda. Nah, kenapa? Ya, karena ya itu di TikTok atau di online itu tidak semudah yang dibayangkan, gitu. Harus bangun branding dulu, ya. Harus berbagi dulu manfaat supaya orang itu merasakan manfaat dari saya, dari kita.
Jadi untuk main TikTok itu ada langkah-langkahnya. Contoh misalkan, saya ya mau promosi di TikTok itu lah nggak langsung terus bikin bikin TikTok terus langsung promosi PT Base, enggak ya. Coba lihat TikTok saya. Di awal-awal di bawah itu nggak ada cerita PT Base, nggak ada nawarin bisnis, nggak ada. Saya cuma memberikan manfaat ngajak orang sholawat, ya. Kemudian info tentang dahsyatnya dosa riba. Nah, itu kan tentang manfaat-manfaat kita berikan dulu. Jangan tiba-tiba muncul di TikTok ngajak bisnis, siapa yang mau ikut, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu belum punya nama, belum punya follower, belum punya branding, tiba-tiba ngajak orang bisnis, nggak bakal bisa. Gitu apalagi di online gitu. Nah, ketika di offline ya, di offline itu juga jual mentor Anda. Coba misalkan siapa lagi tuh? Ada Pak Ayub tuh. Nah, Bu Umiati, jual nama Pak Ayub. Nah, Pak Ayub ini jago di bidang IT misalkan. Ibu nanti kalau gabung di tim saya nanti ajarin sama mentor saya namanya Pak Ayub, nanti diajarin cara online. Misalkan kayak gitu. Ya, Mas Jainuddin juga tuh. Ya. Pak Hasan, peraih luxurinya siapa Pak Hasan? Hmm. Oh, Pak Purnomo. Wah, jual tuh Pak Purnomo. Nah, nanti kalau Bapak Ibu gabung dengan bisnis kita, nanti akan diajarin sama mentor saya. Mentor saya seorang polisi udah terkenal, Bu. Nanti saya kenalin sama beliau. Nah, gitu caranya. Gitu ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Jadi ngajak orang itu, ajak untuk solusi lunas hutang, pembinaan bisnis, terus jual mentor luxury kita. Bilang, dia mentor kita ini sudah membantu ratusan orang lunas hutang. Sudah ngebantu ratusan orang bisa punya rumah, punya mobil cash. Sudah membantu ratusan orang bisa umroh dengan wasilah beliau membina bisnis. Gitu. Kalau jauh, ya bisa lewat V-call, ya nggak? Bisa lewat V-call, lewat lewat video call, gitu. Gitu caranya Bapak Ibu. Ya. Jadi di bisnis ini adalah bisnis edifikasi. Kalau Bapak Ibu belum bisa, belum punya nama, maka jual. Kayak saya dulu. Dulu nawarin bisnis ini, saya jual namanya Pak Ajak dan Haris. Ya, setiap saya ketemu, Pak, kita dari komunitas anti riba ada solusi lunas hutang bebas riba. Ngebantu ribuan orang terbebas dari hutang riba, bisa beli motor, mobil dengan cara cash. Nah, dia nanya gimana caranya. Nah, alhamdulillah saya juga baru bergabung. Saya diajarin sekarang sedang dibina oleh mentor saya, namanya Pak Jenan Haris. Beliau ini sudah membantu ratusan orang bisa lunas hutang. Insya Allah saya juga ya target saya bulan depan bisa lunas hutang, 3 bulan bisa beli mobil dengan pembinaan bisnis sesuai syariah. Nanti kalau Bapak mau ikut, nanti saya kenalkan sama Pak Jadan Haris, nanti beliau yang akan membina Bapak sama-sama. Kayak gitu. Ya. Jadi saya jual orang dulu sebelum saya sukses. Nah, nanti kalau saya sudah sukses, ya udah saya jual diri saya sendiri. Mitra-mitra saya jual nama saya gitu. Jadi ada estafet edifikasi. Nah, terus ya, di sini tidak dilihat sudah berapa lamanya, enggak. Ya. Di bisnis ini yang berpengaruh itu udah berapa lama, bukan berapa lamanya, tapi berapa banyak orang yang sudah Anda tawarin. Ya. Anda mau bilang ke saya udah 3 tahun belum sukses-sukses. Misalnya nggak peduli Bapak Ibu udah gabung berapa puluh tahun. Karena yang dilihat di bisnis ini bukan lamanya. Yang dilihat di bisnis ini berapa banyak yang sudah Anda tawarin. Ya. Bapak Ibu baru gabung, ya. Contoh saya 40 hari sudah tembus Pajero. Kenapa? Karena ya satu harinya ketika saya sudah gabung pertama kali gabung di PT BES, besoknya saya langsung temuin 10 orang, temuin tatap muka 10 orang. Jadi setiap hari saya ketemu 10 orang untuk saya tawarin bisnis ini. Berarti 10 hari saya udah nawarin 100 orang.
20 hari udah nawarin 200 orang. 30 hari udah nawarin 300, sorry. 10 hari 100 orang. 20 hari 200 orang. 1 bulan 300 orang. Gitu ya. Jadi yang dilihat di bisnis ini ya, untuk menentukan orang itu bisa sukses atau tidak bukan berapa lama dia bergabung, tapi berapa banyak orang yang sudah Anda tawarin. Gitu. Jadi kalau ditanya, udah berapa lama? Udah 2 tahun. Nggak sukses-sukses. Saya masih nanya, 2 tahun ngapain aja, Pak? Ya. 2 tahun itu ngapain aja? Gitu. Ya. Ya kalau 2 tahun cuma nawarin 10 orang, 20 orang, ya closing satu aja itu udah bagus banget. Cuma 20 orang nih nawarin. Ya, saya aja yang biasa marketing, biasa public speaking, ya, seorang penulis buku, ya, biasa berbicara, biasa nawarin produk apapun, itu dari 100 orang yang saya tawari pertama, hanya 5 orang yang tertarik, hanya 3 orang yang gabung, hanya 2 orang yang jalan. Itu dari 100 orang pertama yang saya tawarin. Gitu. Apalagi mohon maaf kalau Bapak Ibu baru pertama kali menjalankan bisnis. Dan mungkin nawarinya juga belum betul. Terus baru nawarin 10 orang, ditolak terus, ditolak. Kemudian Bapak Ibu bilang, aduh saya ditolak terus. Padahal baru 10 orang. Nah ini permasalahannya Bapak Ibu. Ya. Tugas utama mentor apa? Tugas utama mentor itu melakukan pembinaan. Pembinaannya gimana? Ini salah satunya nih. Ya, ini adalah training pembinaan. Karena mentor saya lebih mudah online. Ya, mungkin karena mentor Anda sudah punya nama. Ya. Tapi kalau Anda belum punya branding di online, maka Anda akan sulit. Nah, kalau misalkan masih kekeh, saya pokoknya pengen di online, gimana caranya coach? Oke, saya kasih langkah-langkahnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau membangun membangun TikTok, ya saran saya bikin postingan tentang ngajak orang sholawat, bikin postingan tentang dosa riba itu apa, bikin postingan tentang solusi lunas hutang dengan komunitas kami. Gak usah ngajakin dulu, gak usah ngajakin untuk bisnis dulu. Bikin postingan yang supaya viral dulu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah viral, kemudian followersnya udah banyak, baru. Ya, kalau ada yang nanya, Bu, saya mau dong solusi lunas hutang. Jangan dijawab di situ. Jawab, silahkan hubungi nomor saya ya di nomor sekian. Nanti dia WA, baru dijawab di WA gitu loh. Jawab di WA-nya gimana? Ya udah, solusi lunas hutang dengan pembinaan bisnis syariah. Nanti kita akan dimentorin sama mentor saya, namanya Anu. Kayak gitu ya. Jadi itu langkah-langkah untuk kalau Bapak Ibu mau kekeh main TikTok atau eh, sosmed. Dan pastikan videonya itu yang jernih ya, yang jernih supaya orang itu enak melihatnya dan semua orang orang itu tertarik dengan video kita. Coach, tolong ajari public speaking. Ya, insya Allah. Nanti saya share link training public speaking yang versi pertama ya. Saya sudah adain Zoom training public speaking dan kebetulan saya rekam. Nanti saya kasih link YouTube rekaman training public speakingnya. Saya kirim di grup pemilik Magnet Kaya Premium. Pak Tajul nih pertanyaan bagus Pak Tajul. Saya jauh mentornya. Boleh saya jual mentor yang ada di kantor base pas acara seminar? Boleh. Nah gini, ketika Bapak Ibu mau ngundang ke acara seminar, Bapak Ibu kan tahu nih pengisi acaranya siapa. Misalkan pengisi acaranya itu siapa ya? Zainal Penom misalkan. Pak Zainal Penom. Nah, itu Bapak Ibu jual dia. Pak, nanti ada seminar percepatan bisnis, percepatan rezeki, bisnis syariah yang isinya ini mantan ojek online, tadinya punya hutang, sekarang malah bisa umroh sekeluarga gratis, bisa beli rumah lebih dari 1 M, bisa beli mobil lebih dari 500 juta. Nah, itu jadi menjual. Menjual, kalau mau ngundang ke seminar, jualah yang ngisi seminarnya. Gitu ya.
Kalau mau ngundang ke seminar, jual yang ngisi seminarnya juga boleh. Kalau kebetulan yang ngisi seminarnya adalah mentor Anda, peraih luxury Anda, lebih bagus lagi. Gitu. Ya. Bu Nina, Pak Selamat Adi. Nah, itu dijual tuh bagus. Pak Selamat Adi ini dulunya tegang-tegang osongan. Sekarang Masya Allah penghasilannya miliaran dan beliau ini sekarang sudah ngebantu ratusan orang lunas hutang. Nah ini yang penting. Dia itu sudah ngebantu ratusan orang lunas hutang. Termasuk saya sedang dibantu lunas hutang. Nah saya dikasih tugas untuk juga ngebantu banyak orang. Gimana caranya? Untuk saya menemuin Bapak Ibu yang mau lunas hutang, saya temukan dengan mentor saya namanya Pak Adi Slamet. Biar Pak Adi Slamet ngebantu Anda juga bisa lunas hutang. Gitu. Ya. Jadi saran saya, Bapak Ibu kalau mau prospek, langsung ketemu orang, ya, kenalkan diri bahwa Anda dari komunitas anti riba atau dari komunitas bisnis syariah, ya, dari kemitraan bisnis based corporation syariah, gitu ya. Kalau mentor jauh coach dan belum pernah ketemu, gimana? Saran saya WA, video call biar pernah ketemu kan gitu. Nah sekarang saya mau lanjut ke materi yang kedua, yaitu dengan tentang memaksimalkan audioterapi magnet kaya. Nah, kenapa audioterapi magnet kaya ini penting untuk Bapak Ibu eh, dengarkan setiap hari? Karena untuk merubah mindset Bapak Ibu yang tadinya kurang yakin, yang tadinya berpikir susah, berpikir sulit, ya, itu harus dibersihkan dulu. Makanya ada audioterapi magnet kaya. Nah, Bapak Ibu harus istiqomah dengerin itu. Bapak Ibu kan sudah beli, sudah mendapatkan audionya, tolong didengarkan setiap hari. Ya. Nah, kemudian ketika mendengarkan audioterapi magnet kaya itu, nah, banyak yang bertanya, kok saya suka ketiduran di tengah-tengah. Nggak apa-apa, itu bagus. Ketika mendengarkan audioterapi magnet kaya terus ketiduran, itu sangat amat bagus. Karena audioterapi itu fungsinya menurunkan gelombang otak supaya masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu aktif ketika Anda sedang fokus atau Anda sedang tertidur. Ya, jadi ketika mendengarkan audioterapi terus tertidur, itu bagus. Nah, kalau kadang-kadang bolong itu harus diulang. Ibu Fitri Nawati ya. Jadi jangan bolong. Hari kelima bolong ya udah ulang lagi dari hari ke-1. Itu. Ya, jadi ini penting banget Bapak Ibu. Nah, itu ya untuk audioterapi tolong didengarkan setiap hari. Ya, supaya Bapak Ibu tertanam magnet kaya, magnet keberuntungan supaya lebih mudah menjalankan bisnis di Best Corporation Syariah. Nah, terus Bapak Ibu, siapa yang belum paham, siapa yang belum tahu tentang perbedaan potensi atau keuntungan. Ya, wajar ya kalau belum paham karena ini adalah hitung-hitungan dan tidak tidak bisa sekali dijelasin sama mentor, dijelasin sama sponsor langsung paham. Harus berulang-ulang kali. Ya, kecuali Bapak Ibu dosen, kecuali Bapak Ibu ahli matematika, mungkin sekali dijelaskan langsung paham. Tapi kalau Bapak Ibu bukan ahli matematika, maka harus sabar, harus berkali-kali, harus berulang-ulang.